Jalanan Jakarta menyimpan berbagai ancaman. Selain harus mengarungi kemacetan, perjalanan menempuh belantara Jakarta dihantui dengan berbagai ancaman kejahatan. Pengalaman seram dialami Mansur Naibaho, seorang pegawai negeri sipil. Pekan lalu, Naibaho mengendarai mobil seorang diri di Jalan Pangeran Tubagus Angke. Saat itulah kawanan penjahat beraksi. Tiba-tiba mereka merapat ke kendaraannya dan mengancam dengan kapak. 2 telepon genggam pun berpindah tangan. Naas bagi para penjahat, aksi pelaku bersama dengan temannya sudah diintai petugas yang sedang berpatroli. Polisi pun menembak, dor, penjahat terkapar dan nyawanya tak tertolong. Ini kejadian sekitar jam 18.30 ya. Jadi setelah maghrib kita dapat laporan dari tim lapangan bahwasanya di Jalan Tubagus Angke ya, di Jaya Kusuma itu telah terjadi 365 ya, kasus perampokan. Memang pada saat jam itu jam-jam padat, jalanan macet. Nah ini kebetulan korban, berdasarkan keterangan korban yang kita minta keterangan di polsek, dan mereka pelaku 6 orang menggunakan kapak ya. Korban melihat langsung menggunakan kapak sehingga korban takut dan membuka kaca baru sempat menyerahkan 2 buah handphone ya, dari korban. Dan itu 2 buah handphone sempat dibawa oleh rekan korban. Nah pada saat bersamaan ada anggota kita yang sering juga di lokasi langsung mengambil tindakan, dan ternyata salah satu pelaku melakukan perlawanan dengan menggunakan kapak. Langsung diberi tindakan peringatan, namun tetap tidak ditindakan dan diberikan tindakan tegas dari anggota lapangan. Kelompok Kapak Merah, demikian mereka disebut, hadir di Jakarta sejak 2 dekade lalu. Bagi para penjahat, kejahatan menggunakan kapak merah seringkali menjadi awal karir mereka sebagai penjahat jalanan ibu kota. Biasanya para penjahat pemula beroperasi dengan didampingi para seniornya yang lebih dulu terjun ke dunia kelam ini. Alasannya bermacam-macam. Susah cari kerja di Jakarta menjadi awal kehidupan mereka sebagai penjahat. Seperti yang terjadi di Jalan Arjuna beberapa tahun silam. 2 penjahat ini tertangkap saat melakukan aksinya menodong seorang pengguna jalan. Yang satu tampak lebih berpengalaman, badan penuh tato dan bertampang garang. Sementara temannya yang tak bertampang penjahat menangis ketakutan saat diperiksa polisi. Berapa kali lo? Lo nangis belaga lo. Diajak sama. Berapa kali? Dua kawanan penjahat jalanan bersenjata kapak ini kebetulan tertangkap. Namun tentu lebih banyak lagi korban-korban penjahat jalanan yang tak mampu melawan dan terpaksa harus kehilangan harta bendanya. Kawanan kapak merah ini biasanya beraksi saat pengguna jalan terjebak dalam kemacetan. Kawasan tempat mereka beraksi menyebar ke seluruh Jakarta, namun mereka memiliki tempat-tempat favorit menjalankan aksinya. Menurut polisi, daerah rawan macet merupakan tempat beroperasi para penjahat jalanan ini. Di antaranya perempatan Jalan Yosudarso menuju Jalan Ahmad Yani, Jalan Letjen Suprapto menuju Jalan Perintis Kemerdekaan, Coca-Cola, Tomang, dan Jalan Gatot Subroto dekat Kuningan. Penjahat bersenjata kapak merupakan salah satu saja di antara banyak kejahatan yang mengancam di Jakarta. Aksi dongkel spion hingga kejahatan dengan menebar paku merupakan modus kejahatan lainnya. Kewaspadaan dan mungkin keberanian untuk melawan dengan memperhitungkan situasi menjadi kunci melawan aksi kejahatan ini.
Tindak kejahatan jalanan semakin hari semakin brutal. Tanpa pandang bulu, komplotan pelaku kekerasan siap mengintai dan memangsa calon korbannya. Motif dan modus kejahatan jalanan pun bervariasi. Sebagai contoh, penangkapan tersangka pencuri kaca spion yang kerap beraksi di Jalan Kiai Tapagrogol, Jakarta Barat tertangkap tangan warga. Naas, tersangka pun babak belur dihajar massa. Saya nggak tahu, saya diajarin. Bang, ini kaca spion kalau laku buat apa uangnya? Yang tahu dia. Kamu pun dari mana Pak? Belum baik-baik. Dua orang. Temen lu tahunya namanya siapa? Temen lu? Nama teman saya Bang. Temen kamu namanya siapa? Di lukanya apa nama aslinya? Iya. Nama aslinya Hendra. Hendra. Lo operasi di mana aja? Oh, itu saya nggak tahu, cuma saya baru jadi. Berapa kali ngambil kaca spion? Kali. Gimana ceritanya? Ini diajarin Pak. Oh, hei. Hei, berapa kali saya diajarin sama saya kerjaan. Terus? Ada dalam lagi Pak tadi Pak. Pakai ini Pak. Pakai ini Pak. Udah berapa orang lu? Saya baru pertama kali aja. Berapa orang? Berapa orang? Terus? Itu di Jonggolnya di mana Pak? Di depan kantor. Bapak udah sering kali bilang kaca dua kali ini. Udah susah dah lu, makanya tadi udah bilang yang nabrak itu nggak tahu orangnya, yang motor bang bukan temen kan baik-baik tadi kan ini motor, ini kenal apa nggak kenal, tadi bang aku sekarang aku. Lain lagi halnya dengan aksi pencurian kaca spion mobil yang terjadi di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Tak disangka, saat merampas kaca spion milik korban, komplotan spesialis pencuri kaca spion malah dikejar oleh korban. Salah seorang pelaku tertangkap, sementara seorang pelaku lainnya menceburkan diri ke Danau Sunter, Jakarta Utara. Tari bisa dijelaskan tadi gimana cerita kronologis si pencongkel mobil itu tenggelam? Ya seperti tadi. Nah, dari arah sana dikejar massa ya kan, nyebur terus mau renang ke sana nggak nyampe, kembali lagi. Habis kembali lagi di situ belum nyampe sini ya kan, nah, udah hilang ke dalam ya, ketenggelam ya. Apa dalamnya apa nggak tahu. Sampai sekarang ini ya sekitar jam itu loh, Andan Nisa tadi. Ya, kan ditinggal dia lari, kejar. Ditinggal terus yang temannya lari. Ya kalau yang temannya nggak tahu, naik motor itu. Ya udah gitu aja. Saya kejar akhirnya. Saya kejar uber-uberan, akhirnya dia kehabisan tenaga, dia lompat ke danau. Dia berdua, satu naik motor, satu pelakunya. Jadi dia mau digoncengin ke motor tuh pelat gitu, karena dikejar massa motornya itu kabur. Modus kejahatan jalanan lainnya yang tidak kalah parahnya adalah komplotan ranjau paku. Targetnya jelas, seperti pengendara sepeda motor dan mobil. Kalau masyarakat memang itu sudah banyak juga ya, khususnya
pengendara sepeda motor, roda 4, mobil ya, itu sudah banyak melaporkan sama kita kenapa banyak sekali paku. Dan ada pun upaya kita lakukan, jadi anggota itu sekali 2 jam kita perintahkan untuk mengumpulkan atau mencari paku-paku yang ada bertebaran di jalan. Nah ya, kita tetap melakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat. Dan kenapa bisa mengatakan untuk ranjau-ranjau paku tersebut kan gitu. Jadi kita kerjasama sehingga kita adakan untuk mengumpulkan paku-paku yang ada di jalan itu gitu. Pernah terkena ranjau paku nggak sih kalau saat berkendara? Sering nggak sih kayak gitu? Sering Pak. Sering Pak. Ya saya di daerah mana aja tuh Mas kalau kena ranjau paku? Itu daerah-daerah Bang Bogor, Barat tuh Pak, sering tuh Pak. Daerahnya terus berkelak Pak. Mas kalau terasa dirugikan nggak sih dengan kalau misalkan terkena ranjau paku gitu? Iyalah, kita kan pengendara motor kan sering di jalan. Nah, ya jadi gimana ya? Kalau kita banyak diaurin paku gitu, kita tiap hari harus ngeluarin tambahan. Nggak mungkin kan? Razia ranjau paku pun digalakkan warga dan relawan hampir di setiap titik rawan ranjau paku di ibu kota Jakarta. Namun aksi razia paku belum juga menyurutkan aksi kejahatan yang dilakukan oleh komplotan pelaku penebar paku. Ya kita merasa sangat simpati yang ada ranjau paku juga terlalu menyebar, terlalu banyak di 5 titik ibu kota ini ya, Sultan Barat, Timur Selatan ya. Ya kita dari dulu memang mencari paku ya. Banyak korban-korban yang terlalu kritis masalah ekonomi. Dengan adanya ini kita membantu, kita juga rakyat kecil ya, terutama pada pengendara roda 2. Jadi kita menyimpulkan ini semata-mata bahwa kita untuk membantu meringankan para pengendara roda 2 yang sudah boleh dibilang untuk berjalan 3 tahun ini meranjau paku dan merajalela di ibu kota. Di sana cukup lumayan tambah. Nah, Ubed itu kan biasanya sore itu jarang, biasanya hari Minggu, malam Minggu. Minimal dia kalau 1 minggu itu 4 kali buang lah. Iya, minimal. Nah, hampir tiap hari berada terus minimal dia 4 kali buang. Peristiwa demi peristiwa dan tragedi kejahatan dan kekerasan di jalan juga masih kerap terjadi. Trennya pun cenderung meningkat. Diduga oknum penambal ban nakal yang sengaja menebar paku, alhasil para pengendara sepeda motor yang kemudian terpaksa menambal ban di lapak mereka. Pakai magnet sebar paku itu. Nah ini nampak bahwa perlunya situasi cenderung meningkat, tapi tidak terlalu banyak karena sampai dengan sekarang sudah 85. Ada 3 bulan lagi kan? Untuk tahun lalu 86, dibanding tahun lalu memang belum. Sehingga tadi dari kriminolog UI mengatakan bahwa justru Jakarta ini aman. Ini yang kriminolog yang mengatakan, dengan harapan bahwa indikasinya kita bisa kemana-mana. Tentu bukanlah hal yang tidak disengaja jika paku sebanyak ini berhasil disisir dari tepi-tepi ruas jalan di setiap sudut ibu kota. Bukan pula tanpa motif apapun sebuah tindak kriminalitas dilakukan. Salah satu dari sekian banyak persoalan yang melanda ibu kota adalah random crime yang terjadi di jalanan ibu kota. Di antaranya ranjau paku. Ini memang bukan persoalan baru. Namun sayangnya hingga kini solusi atas persoalan itu tidak kunjung selesai.
Ini merupakan pekerjaan rumah bagi para otoritas, khususnya para aparat keamanan terkait dan instansi pemerintah daerah Ibu Kota Jakarta.